Ya, selamat pagi seluruh pemirsa channel Solusi Selamat Selamat Berjumpa ya. Jadi hari ini kita akan mulai membuat konten. Maka terlebih dahulu tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, ini nama saya Slamet Mulyo Wikarto. Ya, dan channel saya itu fokusnya adalah perbaikan lingkungan hidup. Jadi mungkin seperti ajakan saudara Royke Tumiwa ya, pesepeda Indonesia yang bersepeda dari Indonesia ke Paris, ke Olimpiade Paris, yang menyerukan untuk menjaga bumi tetap hijau ya. Namun sebenarnya saya sudah jauh terlebih dahulu ya bergerak di bidang upaya pelestarian lingkungan hidup. Bahkan saya sudah membuat suatu permohonan hak paten ya dari penemuan saya yang berhubungan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, yakni paten untuk pilah sampah secara besar-besaran. Jadi alat penemuan saya itu sudah saya patenkan ya. Nah, nomor patennya itu adalah S002-024-07107 ya. Jadi saya ajukan permohonan itu pada tanggal 29 Juli 2024. Jadi sekarang sedang dalam proses. Nah, saya bisa mempatenkan itu, saya meneliti sampah itu lebih dari 5 tahun ya. Nah, jadi saya itu sangat berkonsen atau berfokus ya, perhatian saya kepada perbaikan lingkungan hidup. Nah, upaya perbaikan lingkungan hidup itu tidak sederhana ya. Jadi masalah pelestarian lingkungan hidup itu sangat luas cakupannya ya. Jadi seperti bagaimana mengatasi polusi udara, mengatasi pencemaran air, mengatasi sampah ya di daratan atau di tempat tinggal kita ya, dan masih banyak hal lain ya yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup ya. Banyaknya bahkan kadang berkelindan dengan masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial ya, bahkan masalah budaya ya. Jadi erat hubungannya dengan daya dukung alam dan populasi manusia yang tinggal di suatu tempat atau daerah tersebut ya. Itu sehingga saya harus bisa menentukan itu fokus ya dari bagaimana saya mendekati permasalahan pelestarian lingkungan hidup itu supaya bisa disederhanakan ya, supaya bisa mudah dimengerti oleh khayalak ya. Maka saya mengambil fokus pohon ya. Jadi pohon itu saya anggap sebagai salah satu center dari masalah lingkungan hidup ya. Channel ini dengan membuat konten dengan judul mengapa di bulan Agustus banyak sungai airnya menghilang di Pulau Jawa ya. Jadi akan dilanjutkan dengan para pemirsa, ini saya sudah sampai di jembatan Sampang Sempor ya. Tanggal pada saat ini ya, tanggal 28 Agustus ya 2024, keadaan Sungai Sampang. Nah, itu dia ya, gambar dari hulu sungai yang mensuplai air ke Waduk Sempor. Waduk Sempor ya dari sini airnya. Ya, jadi berasal dari sungai ini. Terus itu ke bawah ya, jadi ini ada di hulunya dari Waduk Sempor ya. Jadi sungai ini benar-benar kering, tidak ada air yang mengalir ya. Jadi kita akan lihat di bagian lain dari Sungai Cincin-Guling atau Sungai Jatinegara ini ya. Mari ya, ini kita sampai di hulunya Waduk Sempor ya. Nah, airnya
airnya sampai segitu. Jadi batu itu nggak kelihatan ini yang ya kalau lagi musim hujan gitu. Jadi inilah ya puncaknya musim kemarau, tidak ada air. Jadi sangat ironis, musim kemarau ini tidak bisa bekerja, ya tidak ada air. Begitu keterangannya, ya. Jadi kita pergi ke Sungai Gemelem, ya, yang ada di Banjarnegara, Tajun yang ada di Aji Barang, Banyumas. Ini cerita mengenai sungai yang pada waktu kemarau airnya menghilang atau saat, karena yang jelas pasti ya tidak ada air lah. Tapi kenapa tidak ada air mengalir di waktu kemarau? Mestinya air itu akan tetap ada waktu kemarau maupun musim hujan. Padahal kalau musim hujan airnya itu kira-kira itu ya di bawah pohon apa itu penuh airnya. Tapi kalau musim kemarau itu tidak ada airnya. Nah, kenapa sungai waktu musim kemarau tidak ada airnya, tapi kalau musim hujan airnya melimpah? Sebabnya apa? Ya sebab pohon yang ada di gunung-gunung di sana itu Pak, itu sudah pada gundul. Jadi masalahnya adalah pemotongan atau penebangan pohon di atas sana ya Pak ya, yang menyebabkan sungai ini jadi seperti ini, kering, tidak ada air waktu musim kemarau. Nah ini masalah di negara kita, terutama di Pulau Jawa yang penduduknya padat. Kita sekarang berada di jembatan Tajung Karangbawang di daerah Aji Barang, Banyumas ya. Ini saya fotokan keterangan mengenai jembatan itu ya, data dan jembatan. Nah kita lihat ya sungainya ya, sungainya di mana air itu sudah sangat kecil ya. Nah itu dia ya, itu airnya mengalir sangat kecil ya, ya kelihatan ya, air di Sungai Tajung Karangbawang itu mungkin lebarnya hanya tinggal 3-4 meter ya. Nah, jadi musim kemarau nggak ada air. Kalau musim hujan bukan main, itu ya sampai di bawah pohon kelapa itu airnya itu ya. Nah, itu yang pohon kelapa kecil itu di seberang ya. Gitu. Jadi banyak sungai-sungai di kita ini kebanyakan sudah seperti itu kondisinya. Ya ini kalau musim kemarau tidak ada air, tapi kalau musim penghujan airnya sampai menakutkan. Ya karena semua air yang turun dari langit, yang mungkin sebagian terbesarnya itu akan langsung turun ke sungai tanpa disimpan dulu, karena pohon-pohon yang menyimpan akar-akarnya itu menyimpan air itu sudah banyak yang ditebang, sudah banyak hutan yang gundul. Nah kelihatannya airnya itu mungkin hanya 3-4 meter lebarnya itu ya, padahal jembatan ini panjangnya berapa meter tadi keterangannya tuh ya. Itu dia jembatannya ya, panjang sekali itu ya. Oke ya, terima kasih. Ya, para pemirsa Solusi Selamat Channel, kita tadi sudah melihat ya langsung kenyataannya di Sungai Cicingguling ya, di daerah Sempor, kemudian Sungai Gemelem Susukan Banjarnegara, dan Sungai Tajung di Aji Barang Banyumas ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di kedua sungai, yakni di Sungai Cicingguling dan Sungai Gemelem, itu airnya kering, sama sekali tidak ada air mengalir di sungai ya. Nah di Sungai Tajung itu ada sedikit air mengalir ya, yang lebarnya kira-kira 3 meter ya. Nah, daerah aliran sungai dikatakan sehat ya, itu kita anggap sama, yakni 50% di musim penghujan dan 50% di musim kemarau ya. Itu kita katakan sangat bagus
keadaan das atau daerah tangkapan air sungai tersebut. Kalau musim hujan itu 60%, musim kemarau 40%. Ya, dikatakan cukup bagus itu kalau di musim hujan itu 70%, di musim kemarau itu 30%. Nah, dikatakan kurang bagus itu kalau di musim hujan itu 80%, di musim kemarau 20%. Nah, dikatakan tidak bagus kalau musim penghujan itu 90%, ya, air yang mengalir, dan pada musim kemarau hanya tinggal 10%. Dan dikatakan sungai itu rusak parah itu kalau musim hujan itu sekitar 96 atau 97%, musim kemarau tinggal 4 atau 3%. Itu dikatakan itu parah atau buruk, ya. Nah, itu untuk sungai Cincin Guling itu dan sungai Gembleng itu masuk dalam sekitar 95% musim hujan, 5% musim kemarau. Sedangkan sungai Tajung ya pada saat puncak kemarau seperti sekarang ini masih mengalirkan air itu kita anggap 80% musim hujan dan 20% sisanya musim kemarau, ya sekarang ini yang air yang mengalir itu bagian dari 20% tersebut. Ya, jadi keterangannya untuk kenapa air sungai menghilang di bulan Agustus, ya karena adanya puncak musim kemarau, ya, dan kerusakan hutan atau kerusakan pohon di daerah aliran sungai. Ya, seperti itu jawabannya. Di konten selanjutnya yang berjudul Ironis Waduk Sepor yang dibangun dengan biaya yang besar, namun puncak musim kemarau tidak mampu melaksanakan fungsinya secara penuh, secara utuh. Nah, kira-kira kita akan ke sana. Ya. Terima kasih.